Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novia Alfia dengan NIM 2030102160606 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Program Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Herda Fitri Boru Ginting MPD selaku dosen pengampu. Dalam pembahasan saya kali ini, saya mengambil judul materi Kekuatan dan Keterbatasan Personal dan Profesional. Perlu kita ketahui bahwa setiap konselor atau guru bimbingan dan konseling harus menyadari dirinya memiliki kekurangan dan keterbatasan. Setiap konselor atau guru bimbingan dan konseling tentunya harus mempersiapkan diri dengan memiliki sifat dasar pribadi, wawasan, dan rasa tanggung jawab terhadap peserta didik atau konseli yang dilayaninya. Karena itu, pada video singkat ini saya akan menjelaskan kekuatan dan keterbatasan konselor sebagai personal dan profesional yang kiranya nanti dapat memberikan pengetahuan kita semua sebagai calon konselor. Sebagai helper yang profesional, konselor hendaknya memiliki sebuah kelebihan. Kelebihan yang hendak dimiliki diantaranya yang pertama, yaitu sebagai mediator bagi konseli dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam hal ini, konselor hendaknya berusaha membantu konseli dalam mencapai tujuan-tujuan dan menyediakan diri untuk dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Lalu yang kedua ada sebagai penunjuk dalam pemecahan masalah konseli. Di sini diharapkan konselor mampu menyarankan pandangan alternatif dan menyediakan arahan kepada konseli untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Lalu yang ketiga ada keberanian untuk tidak sempurna. Maksudnya yaitu seorang konselor hendaknya berani untuk gagal atau berani menghadapi suatu kegagalan dalam layanannya. Seorang konselor berani menghadapi masalah dengan mata terbuka. Lalu konselor akan berani menampilkan dirinya tanpa harus menjadi orang lain. Karena seorang konselor harus tahu bahwa itulah dirinya. Yang keempat ada sebagai pribadi yang menarik. Dengan kemenarikannya atau daya tarik yang dimiliki, justru akan mengundang konseli atau orang yang dilayani terasa diundang untuk meminta layanan. Kebutuhan, pengetahuan, atau pengetahuan luas akan mampu membantu konseli dari berbagai sisi. Yang kelima, menjaga rahasia. Diharapkan konselor mampu menjaga rahasia konseli, berfokus pada pemikiran dan perasaan konseli dalam interview dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak relevan, serta mengakui keterbatasan diri. Yang keenam, yaitu kemampuan mengungkap berbagai masalah konseli. Maksudnya yaitu konselor yang intelijen dapat mengungkapkan dan melahirkan banyak respon dari berbagai macam ragam situasi dan persoalan. Yang ketujuh, mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek. Maksudnya yaitu konselor yang profesional hendaknya mampu bertindak dari berbagai sudut pandang, memecahkan masalah konseli, dan bisa melakukannya dari berbagai teori, pendekatan, keterampilan, dan teknik-teknik konseling. Yang kedelapan, mampu berkomunikasi dengan konseli yang berbeda budaya. Maksudnya di sini, seorang konselor mampu mengungkapkan pernyataan-pernyataan langsung atau tidak langsung dalam jumlah maksimum guna berkomunikasi dengan orang-orang sebudaya dengannya dan juga orang dari sejumlah budaya lain. Yang kesembilan, ada pemahaman diri dan teori yang digunakan. Seorang konselor akan terus terlibat dengan pengujian diri dan wawasan pandangannya sendiri, menguasai secara mantap teori-teori baru, dan mengembangkan secara sistematis teori-teori konseling sendiri yang unik. Setelah mendalami, mungkin memutuskan untuk sepakat atau menerima penuh suatu rancangan teoristis. Di samping memahami dari secara akurat atas kelebihan dan kekurangannya. Maka, konselor tidak berhenti untuk mendalami secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, memiliki rasa kepedulian. Konselor hendaknya peduli dengan apa yang terjadi pada konseli. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik ekspresi atau gerak menandakan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konselor.
Jadi, 10 tadi merupakan penjelasan singkat dari kekuatan konselor sebagai personal dan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterbatasan konselor sebagai personal dan profesional. Sebagai helper yang profesional, sudah tentu seorang konselor juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki yaitu yang pertama, keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseling. Sebagai seorang manusia, tentunya konselor juga memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan masalah. Ini disebabkan karena masalah yang dihadapi konseli terlalu berat untuk ditangani oleh seorang konselor. Contohnya seperti kriminal. Yang kedua, keterbatasan dalam memahami individu lainnya. Bagaimana dijelaskan di depan tadi, konselor secara profesional dan personal memiliki keterbatasan memahami konseli. Hal ini disebabkan karena keragaman karakteristik konseli. Selain itu, mungkin juga analisis pribadi konseli tidak sesuai dengan teori yang digunakan oleh konselor dalam menganalisis masalah konseli. Yang ketiga, keterbatasan dalam membentengi diri dari permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Sebagai seorang konselor, kadang-kadang juga ikut larut dalam masalah yang dihadapi konseli. Seperti misalnya, konselor juga jadi ikut merasakan kesedihan yang berlarut-larut karena konseli menghadapi masalah yang cukup berat. Kemudian yang keempat, egoisme konselor. Konselor berusaha memaksakan tujuan-tujuannya sendiri, mengikuti agendanya sendiri. Karena wawasan yang terbatas, ia hanya mampu bekerja hanya dalam satu kinerja saja. Mungkin konselor juga bisa saja tidak bersedia dalam menyediakan arahan dan dukungan yang jelas diperlukan oleh konseli. Berusaha membantu konseli dalam mencapai tujuan-tujuan konseli menurut agenda konseli dan menyediakan media yang dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, berpegang pada satu cara respon. Dalam hal ini, konselor menyelesaikan masalah dengan cara sama antara konseli yang satu dengan konseli yang lain. Walaupun konselor sudah menyadari adanya perbedaan karakteristik antara individu satu dengan yang lainnya. Yang keenam, hanya berfungsi pada satu kerangka budaya saja. Jadi dalam proses konseling, biasanya konselor memasukkan budayanya sendiri untuk memecahkan masalah konseli yang dimiliki. Kebudayaan yang berbeda dengan konselor. Padahal ini seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Yang ketujuh, mendiskusikan atau membicarakan kehidupan konseli dengan orang lain tanpa izin. Salah satu kekurangan konselor yang perlu kita hindari yaitu mengekspos masalah konseli kepada pihak lain yang tidak bersangkut paut dengan konselor lain tanpa izin dari konseli. Hal ini sudah melanggar sesuai dengan asas kerahasiaan dan tentunya hal yang tidak benar. Yang kedelapan, konselor tidak individual. Artinya, konselor bertindak tanpa mengenali keterbatasan sendiri dan bekerja tanpa supervisi, seperti tidak mau bertukar pikiran dalam kegiatan profesional dengan orang lain. Yang kesembilan, konselor yang kurang efektif dan efisien. Maksudnya yaitu seorang konselor hanya memusatkan perhatian yang sungguh-sungguh pada hal-hal yang kecil, yang tidak relevan bagi masalah konseli, sehingga waktu yang digunakan menjadi tidak efisien dan efektif. Dan hal ini suatu saat tentunya itu dapat mengakibatkan perasaan dan pemikiran konseli itu menjadi terabaikan. Lalu yang ke-10 yaitu kekurangan perhatian konselor, yang artinya konselor memperlakukan para konseli secara tidak tulus, tanpa perhatian penuh, tanpa perasaan, dan mungkin dengan cara yang merugikan atau membahayakan konseli. Yang terakhir yaitu yang ke-11, tidak berpikir alternatif. Maksudnya yaitu seorang konselor secara membabi buta memakai satu jenis atau satu bidang teori tunggal dengan tidak memberikan pemikiran alternatif. Nah, jadi itu tadi kekurangan konselor sebagai personal dan profesional. Jadi, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih.